Sobat Generasi Pejuang Pendidikan, kembali lagi dengan Roro dalam konten Generasi Pejuang Pendidikan Podcast. Kali ini kita akan mengupas tuntas program studi pendidikan ekonomi. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Ketua Program Studi Ekonomi, Bapak Rusky MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak kan di sini kan sebagai Ketua Kaprodi dari Ekonomi. Nah, boleh Bapak dikenalkan namanya Bapak, riwayat pendidikannya Bapak, supaya teman-teman mahasiswa baru bisa mengenal Bapak lebih dekat lagi. Baik, terima kasih Mbak Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk para alumni dan juga para mahasiswa dimanapun Anda berada. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Rusky. Ya, S1 saya di UNESA, ambil jurusan Administrasi Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi, masuk 2003, lulus 2008. Setelah itu saya nganggur selama 6 bulan karena memang perjuangan yang sangat ketat sekali, apalagi kita hidup di kota besar di Surabaya, persaingannya juga luar biasa sekali. Akhirnya juga dengan dukungan orang tua saya suruh melanjutkan untuk S2 tahun 2008. Alhamdulillah saya lulus 2 tahun. Ya, ambil jurusan manajemen pendidikan. Karena kebetulan pertama itu di UNESA jurusan untuk pendidikan ekonomi itu memang tidak ada, masih belum buka. Jadi saya masih ingat dengan dosen saya Pak Bambang ya, suruh melanjutkan untuk S2-nya manajemen pendidikan. Ya, alhamdulillah lulus 2010. Seperti itu, Pak. Iya Bapak. Jadi Bapak di STKIP ini masuk sebagai dosen pada tahun berapa, Pak? Saya masuk di STKIP itu masuk tahun 2012. Saya bantu dosen untuk mengajar karena memang waktu 2012 itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya, waktu jaya-jayanya STKIP, bahkan satu prodi, satu angkatan itu 6 kelas. 6 kelas dulu. Untuk pendidikan ekonomi itu dulu, kalau nggak salah itu 4 kelas ya, Mbak Roro. Jadi saya bantu salah satu dosen untuk membantu, untuk mengajar saat itu. Setelah 2014 saya jadi dosen, suruh ngajar jadi dosen dan diangkat menjadi dosen tetap STKIP PGRI Bangkalan. Iya Bapak. Nah, selanjutnya Bapak sebagai salah satu program studi yang banyak diminati oleh mahasiswa baru tentunya Bapak, apa yang menjadi daya tarik program studi ekonomi itu sehingga banyak diminati oleh mahasiswa baru? Ya, apa ya, saya mau jawab gimana ya kalau terkait masalah diminati itu ya. Ya, intinya begini Mbak Roro, ya istilahnya saya sebagai kaprodi, alhamdulillah saya diangkat kaprodi itu dimulai 2014 sampai sekarang 2000 berapa? 2001 ya. Lumayan lama ya. Ya mungkin nanti ada kaprodi yang seterusnya. Tapi pada intinya ya ketertarikan itu sangat relatif ya bagi saya karena memang terus terang untuk kaprodi ekonomi itu mahasiswanya masuk ke prodi ekonomi itu mungkin karena memang banyak sekali yang mahasiswa berpikiran masuk ke pendidikan ekonomi itu ketika lulusan masuk kerja di bank seperti itu ya. Tapi bagi saya sangat menangkis sekali pengetahuan itu semuanya. Tapi bagi saya intinya bagaimana kita harus mengerti dan memahami permasalahan mahasiswa, itu kuncinya sebetulnya. Jadi intinya sampai sekarang alhamdulillah saya bersyukur sekali ya. Saya merasa terbantu juga baik dari dosen maupun sivitas STKIP PGRI Bangkalan, bahkan juga dari Forek itu adalah Forum Pendidikan Ekonomi yang sudah masuk organisasi alumni prodi pendidikan ekonomi, sangat terbantu sekali. Jadi
tidak saya aja yang mempromosikan, juga terbantu oleh bagi Forex itu sendiri, terutama dari ketuanya juga dari Mas Hoiron sendiri dan juga dari teman-teman yang lain, dan juga di samping itu juga dibantu oleh kerabat Himik seperti itu. Tapi intinya bagi saya adalah mahasiswa adalah sahabat dan keluarga bagi kita. Bagaimana caranya untuk memberikan peluang waktu untuk memberikan kesempatan kita sharing. Disitulah kuncinya saya, Mbak Roro. Iya, jadi terlepas dari program studi yang banyak diminati, terlepas dari itu Bapak juga bekerja sama dengan mahasiswa tentunya Pak ya, Betul. supaya betul. program studi ekonomi ini semakin terus berkembang Ya, gitu ya betul, Bapak ya. betul, Mbak Roro. Seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak tentunya semakin banyak mahasiswanya di program studi ekonomi ini tentunya menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa baik mahasiswa dan dosennya. Mungkin bisa diceritakan Bapak, diberitahu kepada penonton setia Genpod kali ini. Ya, ya, terima kasih Mbak Roro. Ya, memang pendidikan ekonomi itu eh, unik ya, bagi saya unik ya. Bagi kami adalah suatu bukan tantangan, tapi bagi saya adalah peluang. Walaupun mahasiswanya banyak, bagi saya itu bukan suatu permasalahan, tapi bagi saya adalah suatu peluang yang sangat besar. Karena memang relatif beragam sih. Mahasiswa kami itu adalah beraneka ragam sekali, dari pelosok desa ingin mau melanjutkan kuliahnya seperti apa. Ketika nanti masuk di bangku kuliah ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, disitulah harus bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan diri kepada mahasiswa itu sendiri. Alhamdulillah ya, ketika mahasiswa ada PKM ya, program kreativitas mahasiswa, ada yang lolos untuk mahasiswa prodi ekonomi, bahkan juga dari mahasiswa prodi ekonomi juga kerjasama dengan prodi-prodi yang lain. Ya, salah satunya seperti itu dari prestasi mahasiswa. Bahkan juga mahasiswanya juga ada ikut lomba sih, sering ikut lomba. Walaupun ya yang penting kan kita juga memberikan kontribusi kepada STKIP, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita semuanya ya. Yang penting kita bagaimana kita juga mengenal tidak hanya di kampus saja, tapi juga bagaimana di luar kampus itu suasananya seperti apa. Kalau dosennya alhamdulillah ya ada juga lolos hibah, kemarin juga ada lolos hibah, dan juga ada yang cerdos, juga sertifikasi dosen juga sudah lolos alhamdulillah. Dan juga kemarin mahasiswa apa ya ya saya juga ikut kerjasama dengan prodi pendidikan olahraga. Satu-satunya yang lolos hibah di tahun 2019 itu hanya di saya, ketuanya Pak Fajar, Pak Khairul, dan saya anggotanya juga. Ya, salah satunya itu Pak. Luar biasa sekali Ya. prestasinya Bapak Tapi ya. yang lebih penting lagi ini Pak Roro ya, untuk prestasi untuk prodi ya, bagi saya sih prodi ekonomi itu memang apa ya, walaupun ya sangat-sangat unik, bagi saya unik sih sebetulnya, tantangan bagi, walaupun banyak orang lain berkata apa ya, memang prodi ekonomi itu apa adanya. Tapi yang penting bagi saya di prodi ekonomi itu adalah mempunyai status yang berbeda dibandingkan dengan prodi-prodi lain. Di prodi lain dilihat dari akreditasinya, nilai akreditasinya prodi pendidikan ekonomi itu dulunya kan standar 7, tapi sekarang satu-satunya di STKIP PGRI Bangkalan itu sudah masuk standar 9, yang memang betul-betul dikhawatirkan dari setiap kampus perguruan tinggi baik PTN maupun PTS. Tapi prodi pendidikan ekonomi dengan kerjasama dengan ketua dan pimpinan dan sivitas pendidikan sivitas STKIP PGRI Bangkalan ya tidak apa namanya ya, dibantu juga para alumni dan juga mahasiswa. Alhamdulillah mempunyai status akreditasi baik sekali. Itu. Ya Bapak, pertanyaan berikutnya Bapak, sekarang ini kan mahasiswa baru itu banyak yang memilih program studi ekonomi. Yeah. Nah tentunya pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti kalau misalkan nanti saya memilih sebagai mahasiswa program studi ekonomi, kinerja potensi apa yang nantinya saya dapatkan setelah lulus? Ya, ya. Jadi sebetulnya Mbak Roro ya, artinya untuk menyeleksi dan memberi pemahaman itu tidak hanya waktu di sekedar apa namanya ya, waktu wawancara dengan mahasiswa, tapi saya juga jemput bola.
Jadi setiap ada kegiatan saya juga menyampaikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa menyampaikan kepada adik-adik dan saudara di rumahnya, tetangganya. Ya, artinya jangan takut masuk ke prodi pendidikan ekonomi. Walaupun ya prodi pendidikan ekonomi itu ya artinya apa namanya prospeknya ya penilaian pada masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa di kalangan daerah-daerah itu pendidikan ekonomi sangat prospek sekali ketika lulusannya. Tapi harus perlu kita ketahui bahwa pada intinya pendidikan ekonomi itu lebih lebih apa ya namanya ya lebih efektif ya. Yang penting bagi kami adalah masuk di prodi manapun ya bagi kami adalah tidak ada masalah. Tapi bagi saya jangan salah masuk ya. Kalau salah masuk itu yang bahaya. Ya, pada intinya itu saya kasih pemahaman masuk prodi pendidikan ekonomi tidak hanya menjadi pengusaha dan segala macamnya jadi pengusaha atau guru karena pendidikan ekonomi bisa jadi guru, bisa jadi pengusaha, masuk di instansi yang lain, masuk di bank. Alhamdulillah, prodi pendidikan ekonomi itu bisa diterima dimanapun gitu seperti itu. Ya walaupun di kalangan masyarakat jadi isu dan juga dari apa namanya ya dari istilahnya masyarakat isu-isu masyarakat. Alhamdulillah prodi pendidikan ekonomi bisa diterima ketika lulus bisa langsung kerja seperti itu Pak. Iya, jadi meskipun program studi ekonomi itu bisa kemana saja gitu ya Betul. Pak, bisa di bank, bisa Betul. menjadi pengusaha, seperti itu ya Bapak Iya, ya. mungkin ada satu lagi yang harus saya tambahkan karena prodi pendidikan ekonomi itu kurikulumnya ya yang terpenting kurikulum. Sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka seperti itu ya. Tapi untuk kurikulum pendidikan ekonomi itu saya tekankan pada dosen ketika pembuatan kurikulum, mahasiswa tidak hanya dicekoki dengan materi-materi, tapi bagaimana langsung kita harus terjun ke lapangan. Kita juga prodi pendidikan ekonomi itu ada apa namanya ya program khusus ya. Kita ada kunjungan ke BI biar mahasiswa sih biar tahu tidak hanya ngertinya uang saja, tapi bagaimana untuk melihat mahasiswa itu bagaimana memproduksi uang itu sendiri, sejarahnya uang itu seperti apa. Jangan jadikan penikmat saja, tapi bagaimana melihat proses pembuatan uang itu seperti apa, kan seperti itu satu. Terus yang kedua ada mata kuliah ekonomi internasional yang betul setiap tahunnya kita juga harus kunjungan ke Bea Cukai. Alhamdulillah dengan adanya respon positif Bea Cukai yang awalnya di Tanjung Perak, alhamdulillah sekarang di Pamekasan untuk khususnya itu daerah Madura. Sekarang kantornya di Pamekasan juga ikut bekerja sama dengan prodi pendidikan ekonomi. Jadi perjuangan yang penting kita kerjasama yang baik, ya istilahnya tidak saling merugikan. Ada lagi kita kunjungan kalau misalkan prodi pendidikan ekonomi, misalkan mahasiswanya juga lagi sumpek dengan materinya, kita diajak jalan-jalan. Ya, kita diajak jalan-jalan kemana gitu ya. Karena memang ada program khusus mata kuliah kewirausahaan. Karena mahasiswa itu tidak hanya, ya saya katakan lagi, tidak hanya mengenyam dan penikmat materi dengan secara buku, tapi bagaimana mahasiswa sebagai pelaku, istilahnya melihat langsung lah, istilahnya praktek dan langsung di lapangan seperti memerah susu. Ya, kita kan sebagai penikmat susu ya, tapi tidak hanya penikmat susu, tapi bagaimana caranya untuk membuat susu. Jadi kita jalan-jalan ke Pujon, melihat membuat biskuit dan segala macamnya. Ya artinya ya itulah, alhamdulillah dengan kita dibawa, kita jalan-jalan, dengan kita studi tour ke Malang dan segala macamnya di mana nakal istilahnya ya, di mana daerah ada prospek kita kunjungin seperti itu Pak Roro. Itu saja. Iya, selanjutnya teman-teman pastinya ingin tahu Pak program unggulan dari program studi ekonomi. Seperti tadi ada kunjungan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak punya program unggulan yang pastinya dinanti-nanti oleh mahasiswa ekonomi. Ya, sudah saya sampaikan dari pertanyaan dari awal itu unggulan kami adalah ya istilahnya iya ada mata kuliah itu sendiri, ada lembaga keuangan dan non bank itu ya
terkait masalah bagaimana caranya untuk pencetak uang dan segala macamnya itu ya. Dan yang kedua bagaimana caranya bea cukai, untuk bea cukai masuknya barang-barang ekspor dan impor itu kan melewati itu. Kami juga kunjungan ke tempatnya, ke bea cukai itu sendiri, dan juga kantor pajak di Bangkalan ya, kantor pajak Pratama di Bangkalan juga sering juga kita kunjungan. Ya, tapi lebih penting mahasiswa lebih banyak menariknya itu ketika kunjungan ya, studi tour ke Malang itu sambil jalan-jalan ya. Ketika satu semester penat kita jalan-jalan. Ya seperti itu. Itu mungkin tertariknya. Ya responnya mahasiswa, ayo Pak kita jalan-jalan lagi. Tapi itu ya mahasiswa ekonomi itu ya mungkin semuanya juga ekonomis ya, paling lihat-lihat jurusannya ekonomi ya juga ekonomis. Ketika kita diajak jalan-jalan, ketika KRS-an ya sebentar Pak dulu seperti itu. Itulah uniknya saya bersama dengan mahasiswa, itu uniknya yang tidak bisa saya dinilai dengan apapun. Seperti itu, Mbak. Ya, melihat persaingan antara perguruan tinggi yang sangat ketat ini, Bapak, khususnya program studi ekonomi, apa kiat-kiat Bapak sebagai ketua program studi ekonomi ini untuk terus bisa bersaing dengan program studi yang lainnya? Ya, pada intinya saya juga membuat kurikulum itu juga harus ada rujukan dan juga ada referensi. Tidak hanya semata-mata juga membuat sendiri, tidak. Tapi saya harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan juga yang dibutuhkan di lapangan itu apa kurikulum kita. Walaupun dengan adanya aturan pemerintah, dengan adanya kampus merdeka seperti itu, kami juga sudah sebelumnya ya juga sudah ada menerapkan kampus merdeka, memerdekakan mahasiswa. Jadi saya sudah memerdekakan sejak jauh-jauh hari sebagai waktu saya jadi kaprodi, saya memerdekakan mahasiswa. Istilahnya mahasiswa saya memberikan istilahnya itu diberikan leluasa peluang. Saya kan sebagai pendidik, peran kami adalah sebagai pendidik itu dosen hanya memediasi, memfasilitasi dan memotivasi, itu saja. Jadi terkait masalah dengan adanya perkembangan kampus-kampus yang menjulang tinggi, menjulang langit lah istilahnya, kami yakin, kami tidak pesimis. Walaupun kampus kami adalah kampus yang sangat sederhana, keluarga yang pejuang pendidikan, kami ya tidak merasa khawatir lah istilahnya. Kami juga walaupun kita kalah dengan kampus-kampus yang lain kalau dilihat fasilitasnya, tapi di dalamnya belum tahu kampus lain seperti apa. Ya buktinya waktu ketika kita ada praktek belajar PPL ya sekarang namanya, itu dulu namanya PPL. Alhamdulillah walaupun kita dengan kampus-kampus bonafit yang di Surabaya magang ke Bangkalan, kami juga bersaing mahasiswa kita. Ya respon dari semua guru dan kepala sekolah ya tidak kalah lah istilahnya, cara mengajarnya seperti apa ya istilahnya ya seperti itu. Jadi kami sangat optimis sekali. Kami sebagai generasi dan juga keluarga pejuang pendidikan ya, kami tetap ya artinya beritikat baik dan untuk bersama-sama untuk mengajak dan bergabung untuk mahasiswa dan calon mahasiswa. Jangan khawatir, kampus setinggi apapun, fasilitas apapun tergantung dari keberuntungan kita. Ya, tergantung keberuntungan. Walaupun kampus yang bonafit belum tentu juga bisa diterima di perusahaan manapun ya juga. Tapi STKIP ya kita standar lah. Kita tidak tekabur lah istilahnya ya. Walaupun kampus yang sederhana ini ya istilahnya buktinya masih bisa diterima. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi banyak sekali. Unik lah. Masa dari prodi pendidikan ada yang aktivis politikus ya istilahnya, yang jadi staf ahli dan juga banyak sekali lah. Saya tidak bisa mengungkapkan, banyak sekali ya, lupa semuanya itu. Yang penting alumni bahagia, merasa puas ya dengan prodi pendidikan ini, ekonomi. Saya merasa nikmat yang tidak ada nilainya seperti itu. Iya Bapak. Nah, untuk selanjutnya Bapak, target dan harapan Bapak khususnya pada program studi ekonomi dan STKIP PGRI Bangkalan pada umumnya apa Bapak? Ya, ini satu peluang bagi kami Mbak. Karena kampus mimpi saya adalah bagaimana caranya STKIP ini menjadi universitas sebetulnya ya. Amin. Karena memang lahir
kalau dibandingkan dengan kampus sebelah itu lahirnya itu lebih tuaan kita. Ya, tapi kenapa? Tapi ya gimana lagi ya? Allah belum mentakdirkan kita sebagai jadi kampus menjadi universitas. Tapi usaha kami seluruh sivitas akademika sudah kompak dan bersinergi dan ingin menjadi kampus kita ini menjadi kampus yang menjadi berubah bentuk menjadi universitas. Entah itu nanti jadi universitas negeri apa ya nggak tahu ya. Yang penting bagi kami eh, memberikan suatu kepada yang terbaik kepada alumni maupun juga mahasiswa, karena satu-satunya jarangnya Mbak ya kampus yang universitas pendidikannya yang hanya yang banyak STKIP, Sampang dan juga Sumeneb. Jadi bismillah lah dengan tahun yang dekat ini, semoga aja tidak sampai akhir tahun kampus kami STKIP menjadi berubah bentuk lah istilahnya seperti itu. Amin Bapak. Iya, terakhir Bapak mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon generasi pejuang pendidikan ekonomi yang ingin masuk ke program studi ekonomi. Ya, 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 ya untuk mahasiswa calon mahasiswa ya artinya calon menjadi keluarga besar generasi pejuang pendidikan. Pada intinya kami sebagai Kaprodi Pendidikan Ekonomi kami mengajak dengan hati nurani. Kalau kalian bingung di rumahnya gak usah bingung, silakan konsultasi. Perkara kalian mau masuk di perguruan tinggi manapun saya tidak mempermasalahkan. Tapi yang terpenting adalah jangan putus terkait masalah melanjutkan dunia pendidikan, karena sangat penting sekali, apalagi kita ada di Bangkalan dekat dengan di Surabaya, sangat penting sekali. Tapi kalau kalian perlu kita ingat bahwa masuk ke perguruan tinggi itu harus dipertimbangkan. Yang pertama dengan nawaitu harus diizinkan sama orang tua. Kalau tidak diizinkan orang tua jangan memaksa seperti itu ya. Jadi masuk di prodi apapun silahkan. Yang penting bagi kami aja menjadi keluarga besar STKIP PGRI Bangkalan itu yang terpenting bagi kami. Ya, jadi itu harapan kami. Tidak usah takut untuk bertanya dan konsultasi itu gratis. Ya, konsultasi itu gratis. Main-mainlah sini, mari kami mengajak dengan hati yang paling dalam, mengajak pada masyarakat Madura lah istilahnya ya, Bangkalan khususnya, dimanapun lah mahasiswa yang ingin mau bergabung menjadi keluarga besar STKIP PGRI Bangkalan. Kami sangat membuka lebar, STKIP PGRI Bangkalan membuka lebar yang ingin melanjutkan perguruan tinggi menjadi keluarga besar pejuang pendidikan. Itu saja. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton dan ingin masuk ke program studi ekonomi bisa langsung tanya-tanya ke Bapak ya Pak ya. Bisa langsung datang ke kampus gitu ya Pak ya. Ya bisa. Kalau mau masuk mau jadi gabung, karena memang kita tidak bergeraknya tidak hanya sendirian saya Mbak, banyak yang dibantu, merasa terbantu itu dengan yang itu tadi korek mahasiswa, alumni itu kan sudah menyebar di mana ya, sekolah yang sudah ngajar, ada yang sekolah yang sudah ngajar ya, jadi mungkin sudah banyak yang sudah tahu terkait masalah program pendidikan dan ekonomi ya. Terus yang terkait masalah HIMIK gitu ya, lupa saya HIMIK ya. HIMIK itu himpunan mahasiswa ekonomi yang betul-betul aktif dan betul-betul kerjasama dengan prodi ekonomi. Ujung tombaknya prodi pendidikan ekonomi itu adalah HIMIK itu sendiri yang sering banyak membantu. Kenapa? HIMIK itu memang saya mencetak kemandirian dan untuk dibebaskan untuk betul-betul mencari relasi yang mulai dari sejak dini. Ketika mereka lulus, alhamdulillah banyak relasi yang memang betul-betul yang dipinang lah istilahnya ya, tidak pusing untuk mencari pekerjaan ya. Salah satunya HIMIK itu adalah program khusus, itulah ini ya, program khusus HIMIK itu turun ke lapangan langsung ke sekolah-sekolah untuk mensiarkan inilah STKIP, kampus yang sederhana dan pejuang pendidikan, memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang lagi pusing dan lagi galau untuk mau daftar ke kampus yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Nah, itu dia perbincangan kita dengan Ketua Program Studi Ekonomi. Gak terasa ya Pak ya, waktunya sudah lama sekali kita berbincang-bincang. Sudah selesai berarti ini ya.
Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Generasi Pejuang Pendidikan sampai selesai, sampai bertemu di Generasi Pejuang Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.